Beyond Live. I don't even care, 여기 우릴 태울 stage. Left to the right, we gon' make it bang. Put your hands in the air, let me see you bounce. To the left, to the right. Amazing, that was so good. Cause when we jump in and pop in, we jump in. Jump in, Jump in. jump in. You know how we get down, jump in. How we get down, Jump in. how we get down. Cause when we jump in and pop in, we jump in. Cause when we jump in and pop in, we jump in. Beyond Live. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi bersama aku dalam Yo Project. Oke, kali ini aku mau ngebahas mengenai Beyond Live Concert. Jadi Beyond Live Concert ini adalah konser online yang merupakan hasil kerjasama dari SM Entertainment dan Naver. Jadi ini saat ini Naver Beyond Live Concert ini udah kerjasama sama banyak company juga. Tapi yang pertama kali kerjasama sama Naver untuk membentuk Beyond Live Concert ini adalah SM Entertainment. Sekarang kan kita udah semuanya serba baru, atau orang-orang bilang new normal kan. Kita jadi nggak bisa pergi jalan-jalan keluar gitu yang banyak orang. Salah satunya ya konser itu. Sedangkan konser itu tuh merupakan salah satu sumber revenue terbesar untuk para pekerja musik ya. Karena di situ benar-benar pendapatannya yang paling besar gitu dengan adanya penjualan tiket yang banyak gitu. Nah, kalau yang namanya di industri musik udah nggak bisa konser lagi kan, itu sangat berpengaruh ya, bukan cuma ke artisnya aja, tapi juga ke orang-orang yang bekerja di belakangnya mereka gitu. Nah, dengan adanya permasalahan ini, SM Entertainment mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dan bekerja sama dengan Naver Company. Nah, mereka ngebentuk layanan streaming konser online berbayar pertama di dunia. Sebenarnya sebelumnya udah banyak sih artis yang memberikan konser online buat fansnya, tapi rata-rata itu tidak real time gitu. Jadi kebanyakan hanya memutarkan kembali video-video konsernya yang lama ke streaming platform. Jadi nggak ada interaksi gitu antara si fansnya dan artisnya. Jadi kurang berasa gitu real konsernya. Nah, si Beyond Live Concert ini bener-bener beda banget. Dia bener-bener perpaduan teknologi. Jadi ada yang namanya AR dan VR dalam konsernya. Jadi ada efek-efek gitu, efek-efek augmented reality dan virtual reality yang menjadikan konser ini tuh bener-bener berasa nyata gitu. Walaupun fansnya hanya nonton lewat layar. Dan yang menjadi kelebihannya lagi, Beyond Live Concert ini fans itu bisa interaksi sama artisnya. Jadi di venue konsernya itu ada panggung, dan di depan panggung di mana artisnya perform itu ada layar gede banget, dan itu layar isinya muka-muka fans yang ikut. Jadi benar-benar fans itu real time gitu ngeliatin artisnya perform, dan mereka bisa interaksi gitu. Jadi si artisnya tuh bisa memilih gitu, misalnya salah satu fans yang ini gitu, mereka bisa nanya-nanya, kamu dari mana, dari negara mana gitu. Karena ini online, jadi
bisa diikuti oleh semua orang gitu di seluruh dunia. Nah, itulah yang menjadi kelebihan dari si Beyond Live Concert ini. Nah, Beyond Live Concert ini dengan semua kelebihannya kira-kira berbayar apa enggak? Tentu saja berbayar, karena kan ini merupakan solusi dari konser offline yang nggak bisa dilakukan, dimana konser offline itu kan menjadi salah satu sumber revenue company sama artisnya tuh terbesar di situ. Jadi mau tidak mau konser online ini pun ya harus berbayar juga, karena untuk menutupi itu ya sumber pemasukannya yang nggak bisa ada gitu karena pandemi ini. Nah, harganya konser enggak semahal konser biasa. Itu biasanya kan konser offline itu bisa sampai 3 juta ya, yang paling mahal untuk konser K-pop. Konser western tuh banyak yang lebih mahal lagi, tapi untuk K-pop setahu aku itu paling mahal sekitar 3 jutaan, hampir 4 juta lah. Sedangkan ini ya nggak mahal-mahal banget karena emang online konser, tapi mungkin karena karena online konser juga nggak ketemu langsung, jadi beberapa orang juga masih berpikir itu mahal gitu loh. Buat apa gue mengeluarkan duit sebanyak itu untuk nonton doang di layar? Tapi sebenarnya untuk orang-orang yang sudah merasakan pengalaman itu, semuanya tuh pada bilang worth it walaupun gue mesti bayar segitu gitu. Jadi harga tiketnya itu dibanderol sekitar 400 ribuan per orangnya. Kalau nggak salah tuh bisa patungan juga sebenarnya. Jadi beli 400 ribu itu bisa dipakai di dua layar. Jadi bisa patungan sama teman-teman juga. Nah, yang lucunya juga online konser ini tidak melewatkan kesempatan ini untuk jualan juga gitu loh. Emang marketingnya jago banget ya. Jadi mereka tetap jualan kayak semacam merchandise gitu kan. Kalau ke konser tuh banyak merchandise official gitu kan. Nah, ini juga sama aja, jadi berasa banget gitu konsernya. Jadi mereka jual merchandise official yang emang temanya tuh sesuai dengan konser yang diadakan saat itu gitu. Dan juga ada lightstick. Nah, lightstick itu juga bisa digunakan saat kita nonton konser gitu. Jadi tidak sia-sia lah yang namanya beli lightstick itu. Nah, fakta menarik juga nih dari si online konser Beyond Live Concert ini, pendapatannya itu bener-bener tidak main-main. Jadi bener-bener berasa banget gitu kan. Kalau yang namanya konser tergantung venue-nya ya. Karena ini adalah online konser, jadi ya sebenarnya nggak, karena venue-nya tidak terbatas bisa dibilang gitu, karena semua orang bisa ikut, siapapun yang mampu untuk beli tiketnya. Jadi satu konser sekali mereka mengadakan konser tuh, walaupun tiketnya mungkin nggak semahal offline konser, tapi pendapatannya tuh nggak main-main gitu. Jadi dilansir nih, ada satu berita yang dari media Korea juga mengatakan kalau SM Entertainment tuh pendapatannya tuh bisa mencapai 80 miliar. Salah satunya konsernya Super Junior dan NCT 127. Itu benar-benar dihadiri ada sekitar 123.000 penonton, atau tiket yang terjual itu sebanyak itu. Super Junior aja, satu artis aja dia sudah mengumpulkan 47,8 miliar. Gila, itu bener-bener tinggi banget ya. Tapi gimana ya, online konsernya pun terbilang mahal gitu, karena kan membutuhkan teknologi yang bener-bener canggih banget. Gimana caranya mereka bisa menampung lebih dari 100 ribu orang gitu yang mencoba untuk connect ke websitenya ini yang buat nonton konser. Itu kan bermahal ya. Belum lagi efek-efek yang mereka kasih di saat perform itu menggunakan AR, VR, itu benar-benar mahal juga. Jadi nggak inilah ya,
nggak rugi sebenarnya kalau kita mau nonton Beyond Live Concert ini, karena experience-nya itu bener-bener dapet. Jadi dalam satu konsernya itu mereka sebenarnya artisnya juga sambil main-main, sambil ada sesi di mana mereka main-main dan interaksi sama fansnya. Dan kalau beruntung kita bener-bener bisa ngobrol langsung gitu sama artisnya. Kayak misalnya dipilih gitu salah satu siapa namanya dan dari negara mana gitu, itu dipilih dan bisa ngobrol gitu, bener-bener interaksi satu sama lain lewat layar ya. Nah itu dia sih yang menjadi kelebihannya lagi gitu untuk online concert ini. Dan kekurangannya sejauh ini sih paling cuma kalau koneksinya aja sih. Tapi biasanya kalau koneksi yang dari itunya sih nggak bermasalah ya, nggak pernah bermasalah. Tapi tergantung dari kita masing-masingnya aja koneksi internet kita gitu. Jadi sayang aja. Jadi kalau misalnya emang rencana pengen nonton Beyond Live Concert ini, harus benar-benar nyiapin internet yang kenceng, karena sayang gitu udah bayar tapi gara-gara internet jadi nggak nonton, kan sayang banget. Semoga kedepannya kita bisa menonton konser offline lagi, karena sebagus apapun sebenarnya Beyond Live Concert ini tentu saja lebih terasa, lebih menyenangkan semuanya kalau bisa nonton konser langsung secara live gitu. Oke semuanya, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, di-share videonya, dan subscribe ke channel Yuhu Project. Annyeong! Beyond Live. A stage beyond imagination. Interactive communication with fans from 109 countries around the world. April 26th, Super M. May 3rd, Wave V. May 10th, NCT Dream. May 17th, NCT 127. And what you've been waiting for, May 24th, TVXQ. May 31st, Super Junior. Over the Top Live. Beyond Live.